Biasalah, pokoknya tidak usah saya sebut, kerusakan-kerusakan di Indonesia ini oleh orang pinter. Tetapi nggak benar. Afaro'aita manita khodu ilahahu hawahu. Al-Jasiyah ayat 23, nanti boleh dicek di... Apakah kamu melihat, tidak pernah melihat ada orang yang dia sesat berdasarkan ilmunya. Ada ilmu tapi sesat. Karena pinter tidak cukup kalau dia tidak benar. Kenapa? Rasulullah mengatakan rongga kepala itu oke, tetapi rongga dada itu jauh lebih penting. Maka ketika bicara tentang ilmu, surat Mujadalah ayat 11 didasari dengan iman dulu, baru yarfa'il ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Orang-orang yang ditinggikan derajatnya, dia ada ilmu, tetapi dia harus ada imannya, iman dan ilmu. Orang pinter tidak cukup kalau tidak benar. Maka pinter saya tidak karena nafsu. Ketika nafsu ini dipertuhankan, maka inti puasa adalah al-imsak. Menahan nafsu. Justru kalau dengar imsak malah nafsunya nggak terkendali. Imsak langsung makan lagi sebanyak-banyaknya. Padahal imsak itu sudah waktunya kita menahan diri. Dan inti dari puasa adalah menahan diri. Artinya apa? Bahayanya orang berilmu kalau sudah tidak dilambari dengan keimanan, nafsu yang menguasai, inna nafsa la amarotum bisu. Nafsu itu senangannya yang jelek. Orang pinter kalau sudah ke bawah nafsu, bahaya sekali. Orang kalau sudah nafsu yang menutup, maka bukan mata yang buta, bukan telinga yang tidak mendengar, tetapi hati yang ada di dalam dada. Maka kata Nabi, orang tahu baik dan buruk itu nggak usah hafal Quran, nggak usah hafal hadis. Iftafti kolbak, tanya kepada hatimu, maaf tuka. Karena orang itu berbuat jelek sebenarnya dia tahu. Saya tanya, koruptor itu tahu nggak kalau dia salah? Mohon maaf, pelacur. PSK itu tahu nggak kalau dia salah? Maka tidak ada koruptor yang ingin anaknya jadi koruptor. Cepat besar ya nak, nanti gantikan papa ini korupsi baru 2 miliar ya ketahuan. Gak ada penghibur, wanita penghibur cepat besar nak, nanti gantikan mama. Mama sudah oversize, sudah jarang laku, dulu banyak orang datang sekarang gak pernah. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia salah. Itu karena apa? Nafsu. Maka nafsu ini mohon maaf, tahu tidak cukup kalau tidak didasari oleh kemauan. Saya tanya, orang tahu baik belum tentu dilakukan, tahu jelek belum tentu ditinggalkan. Saya tanya, ngerokok itu baik apa jelek? Tapi ada enggak yang masih ngerokok? Jawab sendiri ya itu orangnya. Gosip itu baik apa jelek? Tapi adakah di bulan Ramadan ini yang suka gosip? Ratingnya aja lebih tinggi daripada siaran kita. Artinya apa? Tahu baik belum tentu dilakukan. Karena apa? Nafsu tadi. Maka sebaik-baik orang Islam itu adalah wana nafsa anil hawa. Orang yang bisa menahan nafsunya. Maka hati-hati, orang berilmu bisa sesat karena satu ya memang ada godaan setan. Kedua yang lebih berat adalah dulu nafsu yang ada dalam diri kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ketika seorang berilmu belum tentu menjadi jaminan bahwa dia akan selamat dari celaka dalam pandangan Allah. Betul. Ketika orang berilmu tanpa didasari oleh ketajaman hati, justru ilmunya dipakai untuk terus memperturutkan hawa nafsu. Dan ketika orang jahil tidak berilmu, memperturutkan hawa nafsu tidak sedahsyat. Bahkan hewan sekalipun, gajah, sehebat-hebatnya gajah dia akan menumbangkan pohon kayu paling 5 batang sehari. Tapi begitu orang berilmu dengan alatnya, dia akan hancurkan babat hutan habis. Ya. Maka saya punya kasus ada orang nggak berilmu itu nyuri uang itu hanya bawa ATM. Jadi box ATM itu dibawa, bongkarnya susah, dilas, akhirnya apa? Terbakar itu semuanya. Habis karena nggak berilmu. Tapi kalau berilmu cukup nanamkan virus. Nanamkan virus, ada American Express itu pernah ketipu gara-gara apa? Sistem di komputernya itu setiap orang transaksi dia masuk $1 saja kepada orang itu bisa sehari berapa triliun dia dapatkan. Ini bahayanya orang berilmu. Maka orang berilmu kalau tidak dilandasi dengan pengendalian nafsu yang benar, tidak ada dasar agama, tidak ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bahayanya jauh lebih
nafsu. Masya Allah. Mungkin ini juga yang tersirat dari doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mungkin dulu ketika membaca hadis ini, yang terlintas di pikiran kita, apa ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ternyata ilmu ketika dia canggih, hebat, hanya menjadi merusak, membuat kita lebih dalam kerak neraka jahanam. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan sampai keturunan kita, sampai hari kiamat umat ini diselamatkan dari orang berilmu tapi jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Wijoyanto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaitan celaka karena tidak beragama, celaka karena tidak berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, celaka karena ilmunya dipakai untuk perbuatan dosa. Kaitannya dengan rutinitas ritual kita dengan puasa ini. Iya. Makanya orang puasa bukan sekedar bicara tentang bagaimana ibadahnya saja, tetapi maksud saya ibadah harus dilandasi dengan ilmu juga, tetapi juga ilmu yang dikendalikan oleh oleh agama tadi, nafsunya tadi. Artinya apa? Puasa bukan sekedar untuk pamer ibadahnya saja. Maka harus kita terjemahkan puasa ini kepada pesan moral di dalam puasa, karena nanti ujung-ujungnya ibadah bisa tidak ada gunanya kalau tidak memberi manfaat. Artinya apa? Rahmatan lil alamin misalnya. Nabi mengatakan sia-sia orang berpuasa, hanya haus dan lapar dia dapat. Berapa banyak orang yang puasa, dari puasanya tidak dapat apa kecuali haus dan lapar, karena tidak menangkap pesan moral di dalam puasa. Salah satunya orang tidak mau zakat fitrah saja. Jangan mendekati musolaku kalau kamu sudah berpuasa tapi nggak punya manfaat bagi orang lain. Karena pesan moralnya juga ada makna sosialnya. Jangan ikut saya, bukan golonganku. Golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu jelek sana. Artinya apa? Pentingnya ada pesan-pesan moral yang kita tangkap dalam ibadah kita. Demikian juga dalam mengilmui ini, ada puasa-puasa ini, ada ilmu-ilmu bagaimana, mohon maaf, tidak sekedar bagaimana rutinitas untuk tidak makan, tidak minum. Ya. Tetapi tentu ada pesan moral yang ada di dalam Ramadan. Masya Allah. Kalaulah orang berilmu itu kemudian memperturutkan hawa nafsu, dia akal-akali puasa ini, dia akan gunakan infus untuk tahan tidak makan. Bahkan kumur pakai sirup. Karena kumur itu boleh. Kumur boleh nggak? Boleh. Tapi kumurnya pakai sirup stroberi. Luar biasa. Dan bisa ngakali hukum. Masya Allah. Tidak selamanya kita punya ilmu dan ilmu menyelamatkan. Mari kita barengi ilmu dengan amal dan yang paling penting mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teruskan tentang kriteria orang yang celaka. Mudah-mudahan kita selamat dari kecelakaan dunia akhirat. Insya Allah kita akan teruskan setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua? Masya Allah, tabarakallah. Kenikmatan yang paling besar saat ini adalah sampai sahur ini kita masih diberi Allah hidup dan masih istiqomah. Maka kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bersama kita duduk, kita sedang berada di majelis ilmu, majelis yang penuh barakah, majelis yang kata Nabi SAW, tasahharu bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barakah, kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan sahur kita adalah bertemu dengan ustaz kita, guru kita Al-Mukarram Ustaz Wijoyanto. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah aman, terkendali, sehat 86. Insyaallah. Iya, kan sumu tasihu begitu ya Ustaz? Masya Allah. Dengan berpuasa kita semakin sehat. Ya. Karena puasa tidak membuat orang sakit. Justru orang yang sering puasa dia akan sehat. Nabi bersabda, pokoknya dengan puasa akan sehat jasmani, sehat rohani, sehat psikis, sehat fisik. Masya Allah.
Ya, artinya kita lebih percaya Nabi daripada orang lain, ya. Artinya apa? Yang Nabi kan nggak pernah bohong, betul nggak? Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu caleg yang nggak jadi. Nah, karena sudah nyumbang masjid karpet, ternyata nggak jadi, karpetnya diambil lagi. Ada kan berita di TV One begitu? Nah, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bisa bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini tidak hanya di majelis ilmu, tapi nanti akan bersama Rasulullah SAW. Amin, 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 amin. Ustaz Wijayanto, tema kita adalah tentang orang yang celaka. Ya, tapi orang celakanya jangan ngelihat saya dong. Oh, begitu temanya orang celaka, celakanya pas ngelihat saya. Celakanya ke sono aja. Ya, ya. Boleh Ustaz jelaskan siapa, bagaimana kriteria orang celaka menurut pandangan Islam? Pertama, bahagia, selamat, celaka itu berbeda pandangan manusia dengan pandangan Allah. Karena di Indonesia umumnya, bahkan di Jawa, orang itu dikatakan sukses itu selalu kriterianya adalah dengan harta, kekayaan, kedudukan, harta, tahta, wanita, dan kuota. Tambah satu lagi. Kuota. Ya, karena dulu problem itu 3 ta. Harta, tahta, wanita. Sekarang kuota. Karena kalau kuotanya nggak ada itu luar biasa, kiamat luar biasa. Itu. Makanya ada orang mengatakan anak saya jadi orang. Orang Indonesia utamanya orang Jawa, karena saya orang Jawa. Mohon maaf, itu. Mohon maaf, karena saya orang Jawa, beliau orang luar, ya, luar Jawa, ya, Jawa. Bahwa anak saya jadi orang itu artinya kaya. Orang Islam harus mampu mengatakan bahwa kalau anakmu jadi orang saya nggak iran. Kalau anakmu jadi monyet, lah itu hebat. Artinya apa? Karena kaya di dalam mindset kita adalah kekaya kaitannya dengan harta. Mohon maaf, dalam Islam orang yang dikatakan dia tidak celaka kalau dia selamat dari siksa api kubur sampai di alam kuburnya sampai siksa api neraka. Maka doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini orang yang bahagia. Orang yang tidak akan celaka adalah ketika dia beres dalam urusan dunia dan beres terhadap urusan akhirat. Kuncinya satu. Siapa yang ada petunjuk? Famanittaba hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu kalau ada agama pasti dia akan bahagia. Karena kebahagiaan hanya Allah letakkan di dalam agama. Dia tidak sedih, dia tidak takut. Saya tanya, sedih itu sudah terjadi apa belum? Halo? Ini masih hidup nggak ini? Sedih itu sudah terjadi apa belum? Wah, saya sedih. Sedih itu sudah terjadi belum? Belum. Kalau takut? Belum. Saya takut sesuatu, itu belum terjadi. Maka orang yang pegang agama, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 38, dia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak takut, dia tidak sedih. Hari ini orang udah pensiun aja masih takut. Ada orang pakai seragam, wah KPK ini, tipikor ini semuanya. Padahal udah pensiun, masih jadi tersangka. Maka orang yang pegang agama, dia pasti. Maka kuncinya adalah bagaimana dia ada agama. Mau kaya, mau pinter, mau apa, asal dia jalankan agama. Mau ada atau tidak ada harta, nggak peduli. Sahabat tidak semua orang kaya, tetapi sahabat dimuliakan. Dia diridhoi oleh Allah. Bukan karena kekayaannya, bukan karena... Boleh kaya, boleh miskin, tapi yang penting ada agama. Itu kunci pertama. Ketika seseorang punya harta banyak, tapi ternyata tidak berpegang pada agama, maka sesungguhnya dia celaka. Celaka, ya. Maka sampai hari ini Korun tahu? Dikuburnya di Al-Fayum. Di Mesir, kenapa disebut Al-Fayum? Karena jarak dari Mekah sampai sana itu 1000 hari. Maka disebut Al-Fayum. 1000 hari. Al-Fayum. Di Mesir itu hebat-hebat. Anak kecil-kecil udah pinter bahasa Arab. Luar biasa. Serius nih, betul ya Ustaz ya? Luar biasa nih. Di Al-Fayum itu Korun ditenggelamkan. Ditenggelamkannya bukan sekedar danau kecil. Danau yang begitu luas itu tempat di mana Korun ditenggelamkan. Kekayaannya itu. Inna Koruna kana min qaumi Musa. Bahkan kuncinya aja, fabaqo alaihim. Dia
mohon maaf, dia itu berbuat dolim, bahwa inna mafatikahu, kunci-kuncinya berat dipikul orang banyak. Kekayaannya sampai orang sekarang aja, kalau nemu harta di Indonesia disebut harta Karun. Korun tuh tinggal di mana kok bisa hartanya sampai sini? Saking kayanya, tapi sampai hari ini tidak ada yang memuliakannya. Ada yang punya anak namanya Korun. Siapa nama anakmu? Siti Korunawati ada? Ada yang oh ini Bambang Sukorun atau siapa Sukorun? Ada? Kenapa? Karena dia tidak mulia. Jadi sebetulnya orang harusnya belajar bahwa kekayaan bukan satunya. Tapi ada juga orang yang kaya yang sukses. Kalau ada agama. Nabi Sulaiman. Istananya di Aqsa masih ada. Sudah pernah ke Aqsa? Ke Aqsa. Jangan kamu berpayah-payah, kata Nabi. Ini perhatikan, ini sabda Nabi. Jangan kamu berpayah-payah kecuali pergi ke 3 masjid. 1 Masjidil Haram. 2 Masjidil Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Yang ketiga ini sering dilupakan. Kalau perlu program, setiap tahun kita ke Aqsa. Itu masjid kita, ini milik kita. Kalau nggak pernah kita kunjungi nanti diambil oleh orang lain. Nah, jadi di Aqsa sampai Istana Sulaiman masih ada artefak. Tapi mulia, karena apa? Karena agama. Utsman bin Affan sampai detik ini, hotel-hotel di Madinah, itu Ustaz. Wallahu alam, itu salah satu adalah masih investasinya Utsman bin Affan. Radhiyallahu anhu. Masalah. Jadi bukan masalah kaya miskinnya, tapi ada tidak ada agamanya. Ada orang kaya tapi celaka korun. Ada orang kaya tapi dia sukses, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sulaiman, itu semuanya nabi, sahabat bisa sukses. Kenapa? Karena dia ada agama. Masya Allah, pemaparan Ustaz Wijayanto memberikan pandangan baru bagi kita. Selama ini ada orang mengatakan harta tidak perlu dicari, harta akan tinggal, hartanya akan menyusahkan. Bahkan pernyataan ini dilegitimasi pakai dalil la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Mencari harta hanya akan melalaikan daripada Allah. Tapi Ustaz Wijayanto memperlihatkan pada kita ada saatnya harta kekuasaan merusak, terjadi pada Qarun, Fir'aun. Tapi ada kalanya juga harta justru membuat kita kekal abadi dengan wakaf Utsman bin Affan. Kuncinya bukan pada harta atau tidak berharta, tapi kuncinya adalah pada bersikap beragama. Maka orang yang berharta ketika dia berpegang pada agama, dia akan selamat. Sebaliknya, ketika ada orang miskin, tidak ada hartanya, dan tidak pula ada agama pada dirinya, 2 kali dia celaka. Celaka karena tidak berharta, celaka karena tidak beragama. Apalagi kriteria orang celaka, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Baik, mungkin ada pertanyaan lain terkait ini atau masalah lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita dari Padang, Sumatera Barat. Ya. Pertanyaan saya Ustadz, apabila ada seseorang yang ambisi dalam mencari rezeki, ingin kaya gitu ya, tetapi tujuannya misalkan pengen mengamalkan firman Allah surat An-Nisa ayat 3 gitu. Tujuannya itu Ustadz. Apakah itu termasuk salah satu orang yang celaka, sementara istrinya misalkan tidak ingin seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini diperjelas dulu. An-Nisa ayat 3 ini diperjelas dulu. Sementara istrinya tidak ingin. Ustaz. Tidak ingin. Ya. Mohon maaf. Jawab dengan jujur. Ibu-ibu, mohon maaf ini An-Nisa ayat 3 ya. Karena ini pertanyaan. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Kok ibu-ibu duduknya di sini? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Masya Allah, luar biasa. Yang jawab tidak setuju itu jawaban emosional. Yang jawab setuju itu jauh lebih emosional. Mohon maaf, ini kaitannya bagaimana mencari harta tapi semangatnya untuk poligami. Itu yang dimaksud. Ustaz yang jawab. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak mampu bersikap adil, fawahidah. Ini yang dipilih oleh Ustadz Wijayanto. Tapi masalahnya Ustadz, boleh saya tanya Ustadz? Jujur Ustadz. Sekarang bagaimana taunya adil kalau nggak dilakukan dulu? Betul.
Masya Allah. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan mampu untuk bersikap adil yang bersifat hati. Adapun bersifat fisik, uang belanja dan lainnya bisa, tapi itu semua tentulah dengan praktek melaksanakannya seperti yang disarankan oleh Ustadz Wijayanto. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah istri saya udah 3 anaknya. Tapi tentu mohon maaf, secara jujur mohon maaf, semangat untuk mencari harta, karena memang harta itu boleh diirikan. Iri itu hanya ada 2, orang yang memahami Al-Quran, punya ilmu untuk diajarkan. 2, orang yang punya harta banyak tetapi untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk itu. Salah satu sedekah bisa saja untuk, kalau memang dia masna sulasa waruba tadi. Wah itu apa? Atof apa? Wah itu 2, 3, 4 berarti jadi 9 dong. 2, 3. Nah, tapi bukan maksudnya itu. Saya tidak anti poligami, saya tidak pro poligami. Artinya apa? Tolong wajar, karena mohon maaf, jangan sampai semangatnya hanya semangat syahwat. Rata-rata ini karena sudah mau closing, tapi orang yang nikah lagi sering cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi, betul nggak? Kalau nikah lagi kok cari yang lebih muda, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudzon, itu busuk hatinya. Oh, Ramadan kok hatinya seperti itu. Pokoknya pastikan setiap, karena pemimpin itu laki-laki, mohon maaf, setiap keputusan imam pemimpin itu harus ro'iyatun manutun bil maslahat. Jadi mohon maaf, setiap kebaikan untuk kebaikan bersama. Kita untuk maslahah bersama. Itu. Jadi tasarruful imam ala ro'iyati manutun bil maslahah. Setiap orang bikin ini pokoknya untuk kemaslahatan. Kalau itu memang untuk kebaikan dunia akhirat, silahkan. Terima kasih Ustaz Wijayanto. Mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan diri, keluarga dan umat dari celaka dunia akhirat ini. Pertama dengan berpegang teguh kepada agama, kemudian mencari harta bukan untuk riya dan sum'ah, kemudian yang paling penting ilmu kita bermanfaat dan kita selamat dari ribah dan hal yang merusak ibadah kita insyaallah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma astur ayubana, tutuplah aib dan cacat kami ya Allah. Amin. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu. Allahumma akrimna, muliakan kami, wala tuhina, jangan hinakan kami. Wa'tina, beri kami rahmatmu, wala tahrimna, jangan sampai kami celaka jauh daripada rahmatmu. Allahumma faqihna fid din, dalamkan pemahaman ilmu agama kami sehingga kami dapat menangkap substansi makna setiap amal yang kami laksanakan. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Al-Quran dan sunnah yang benar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.